Sorry. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से Dengan karunia Allah Ta'ala, दूसरे अशरे में से गुजर रहे हैं। kita sedang melewati 10 hari kedua Ramadan. कुरान करीम का रमज़ान से Allah Ta'ala एक खास ताल्लुक बयान telah menyebutkan hubungan yang khusus antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. फरमाया Dia telah menyebutkan suatu keterkaitan khusus dengan berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran uhudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. ये रमज़ान का महीना जिसमें कुरान Bulan Ramadan ini, yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia जिनमें हिदायत की dan sebagai tanda-tanda yang jelas, yang berisi penjelasan tentang petunjuk dan hal-hal yang membedakan antara yang hak dan yang batil. हमें खास तौर पर Oleh karena itu, इसके पढ़ने की kita telah diarahkan secara khusus untuk membacanya di bulan ini. इस ज़माने में Di zaman ini, अलैहिस्सलातु Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam को आप juga telah mengarahkan perhatian kita. हज़रत अपनी गुलामी में इमाम बना के Beliau yang telah diutus oleh Allah Ta'ala sebagai imam dalam penghambaan kepada Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. तवज्जो दिलाई है। Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perhatian khusus pada hal ini करीम को dengan bersabda untuk membaca Al-Quran. Dengan perhatian khusus, इस्लाम हर साल Hazrat Jibril alaihissalam setiap tahun हुआ होता था। biasa menyelesaikan एक दौर bacaan Al-Quran dari awal hingga akhir yang telah diturunkan मुकम्मल करवाया करते kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada tahun terakhir kehidupan beliau, तो कुरान pengulangan itu diselesaikan 2 kali. Jadi, और निस्बत pentingnya Al-Quran dan kaitannya dengan bulan Ramadan sangatlah besar. बात को हमेशा याद Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat hal ini dan memberikan perhatian pada membaca Al-Quran, mendengarkannya, dan menghadiri dars-darsnya. हमारे यहाँ Di कुरान करीम tempat kita मसाजिद में दरसों का इत्माम ada pengaturan untuk dars Al-Quran di masjid-masjid dan juga pengaturan untuk sholat tarawih. की तिलावत पर भी जोर Penekanan diberikan pada pembacaan Al-Quran. देना चाहिए। Tilawat secara harian disiarkan di MTA dan ini juga harus didengarkan. तभी से Tetapi keberkatan dan manfaatnya hanya bisa didapatkan jika kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita dengar. इनको करो भी नहीं Banyak orang yang tidak mengerti bahasa Arab, शरीफ को सही tidak dapat memahami Al-Quran dengan benar. Maka tersedia terjemahan-terjemahannya. तिलावत के Terjemahan ini harus dibaca bersama dengan tilawatnya. Kita harus merenungkan करना चाहिए selama daras-daras berlangsung. करते रहे इनके खुतबात हैं Para khalifah telah menyampaikan hal ini dalam khutbah-khutbah mereka, किया गया है dan begitu pula hal ini telah dijelaskan dalam daras-daras. Ini akan menambah pengetahuan kita. Jadi, jika kita ingin mendapatkan manfaat, kita bisa mendapatkannya saat ini juga dengan membaca Al-Quran की कोशिश dan berusaha untuk mengamalkannya. के दिनों में खास तौर पर Dan pada hari-hari Ramadan, अल्लाह ताला ने Allah Ta'ala telah mengarahkan perhatian kita secara khusus ke arah ini. कि कुरान Karena करीम Al-Quran जो मैंने अल्लाह ताला yang Allah Ta'ala telah firmankan, इसको खास तौर पर ini diturunkan di bulan Ramadan. करने की कोशिश करो Oleh karena itu, bacalah secara khusus dan berusahalah untuk mengamalkannya. उनका हिस्सा भी Dan tatkala Anda sekalian melakukan ini, maka ini akan menjadi bagian dari kehidupan. Jadi, ketika Allah Ta'ala berfirman आपको बातिल bahwa di dalamnya terdapat petunjuk, maka manusia bisa mengikuti petunjuk itu ketika ia mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang salah. Dan pengetahuan ini bisa bermanfaat ketika kita mengamalkannya. वाला होना चाहिए
Maka seperti yang telah saya sampaikan, setelah mendengarkan terjemah dan daras, kita harus menjadi orang yang mengamalkannya. Al-Quran telah memberikan hukum-hukum dan ajaran yang harus diamalkan. Jika kita hanya mendengarkan dan melupakannya, membacanya lalu tidak memperhatikannya, maka kita tidak akan dapat memperoleh manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Allah Ta'ala telah menarik perhatian kita ke arah ini dan menjelaskan pentingnya hal ini di awal Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin." Artinya, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, untuk berjalan di atas ketakwaan dan menjadi seorang mukmin yang sejati, Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa mengamalkan kitab ini adalah wajib. Dan di bulan Ramadan, kita mencari cara bagaimana kita bisa berjalan di atas ketakwaan, seraya berusaha untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kita berusaha untuk memberikan contoh, menjadi seorang mukmin sejati, mendapatkan petunjuk, dan menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala telah memberitahukan bahwa jika ini adalah tujuannya, maka kitab ini telah diberikan kepada kalian. Amalkanlah isinya, dan ketika kalian mengamalkannya, maka kalian akan memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Allah Ta'ala berfirman dengan jelas bahwa ini adalah sebuah mata air yang siapapun yang mendekatinya dengan hati yang suci untuk mengambil manfaat darinya, ia akan mendapatkan manfaat tersebut. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pintu karunia dan keberkatan-keberkatannya akan senantiasa terbuka, dan di setiap zaman, ia tetap menonjol dan bersinar, seperti pada zaman Rasulullah SAW. Jadi ini adalah pernyataan yang nyata tentang kitab suci ini, bahwa jika kalian mendatanginya dengan hati yang suci, kalian akan terhindar dari setiap keburukan, menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan sebagaimana beliau telah bersabda, karunia-karunia-Nya akan senantiasa mengalir. Orang-orang yang mengamalkannya akan selalu terhindar dari setiap keburukan. Di jalan-jalan terdapat semak berduri. Ada beberapa hal yang salah yang menarik perhatian manusia dan berusaha menjauhkannya dari agama yang mengarah kepada keburukan. Jika kita terus berjalan dan mengamalkan Al-Quran, maka kita pun akan terhindar dari hal-hal tersebut. Maka kita harus selalu mengingat hal ini, bahwa ketika di bulan Ramadan kita memberikan perhatian khusus untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran, kita datang ke tarawih, kita datang ke pengajian-pengajian. Di rumah-rumah pun Al-Quran dibaca lebih banyak dari sebelumnya. Jika seseorang tidak sekali mengkhatamkan, setidaknya dia pasti meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran pada hari-hari ini. Pertama-tama, kita harus berusaha untuk sekali menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa sunnah Rasulullah SAW adalah beliau secara khusus menyelesaikan 1 kali Al-Quran di bulan Ramadan, dan Jibril alaihissalam mengulangkannya bersama beliau. Untuk mengikuti sunnah ini, kita harus mengkhatamkannya sekali. Kedua, seperti yang saya sampaikan, mereka yang tidak mengerti bahasa Arab, dan ada banyak orang di dunia selain negara-negara Arab yang tidak mengerti bahasa Arab. Mereka harus membaca terjemahan dan tafsirnya. Seperti yang saya sampaikan dalam khutbah sebelumnya, kita harus mencatat poin-poin penting agar kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan petunjuk. Dengan demikian, kita akan memiliki pengetahuan yang benar tentang kebaikan dan keburukan, petunjuk yang benar, dan jalan-jalan yang benar menuju ketakwaan. Kemudian, dengan mengamalkannya, kita juga akan mendapatkan karunia Allah Ta'ala. Beberapa orang berpikir bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat sulit, tetapi Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran sebagai nasihat dan peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi,
Ini adalah pernyataan Allah Ta'ala. Ini adalah pernyataannya yang telah menciptakan manusia. Dia mengetahui fitrat manusia, keadaan-keadaannya, dan kemampuan-kemampuannya. Dia berfirman, Aku telah memberikan ajaran yang mudah dalam Al-Quran. Dan untuk mengamalkannya, kalian tetap harus berusaha. Dan jika kalian berusaha, maka kalian akan berhasil dan menjadi pengamal ajarannya. Jadi, nasihat untuk kalian adalah berusahalah sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Janganlah menjadi Muslim hanya dalam nama saja. Kita tidak boleh hanya mengaku, terutama kita sebagai Ahmadi, yakni kita bukan hanya Muslim dalam nama saja, melainkan kita telah menerima sosok Masih Maud dan Mahdi Ma'hud di zaman ini, dan kita mengimaninya agar menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kita telah menerima sosok yang datang sesuai dengan nubuatan Allah Ta'ala untuk menemui perintahnya dengan mengamalkan perintah-perintahnya. Maka karena kita telah menerimanya, sekarang kita juga harus menjadi orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Al-Quran Karim. Jika kita tidak memiliki hal ini, maka pengakuan baiat kita juga sia-sia. Allah Ta'ala telah berfirman, Aku telah menjadikan Al-Quran ini mudah dan telah memberikan nasihat dengan cara yang sangat mudah, dengan memperhatikan fitrat manusia, sehingga setiap orang dapat mengamalkannya dengan sangat mudah. Tuhan telah menjelaskan aturan dan pedoman, menyampaikan perintah-perintah, menjelaskan cara-cara beribadah. Tuhan telah menjelaskan hukum-hukum tentang hidup dan bermasyarakat, serta bagaimana seharusnya menjalin hubungan antar sesama. Dengan ini, jika kalian mengamalkannya, maka kehidupan kalian akan berjalan dengan penuh ketenangan, lingkungan kalian akan penuh kedamaian, dan kalian akan terus menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Jadi, ini adalah hal yang harus dipahami oleh kita semua. Dan jika kita memahaminya, kita akan terus menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Dengan ini, hubungan rumah tangga kita akan selalu baik. Hubungan kita dalam masyarakat juga akan selalu baik. Kemudian, kemampuan pikiran kita yang lainnya pun akan mengalami peningkatan yang besar. Perhatian kita akan tumbuh untuk memperoleh ma'rifat Allah Ta'ala. Kita para Ahmadi adalah beruntung, karena di zaman ini, kita diberi taufik untuk menerima Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala telah mengutus beliau sebagai hakim yang adil, dan beliau telah menganugerahkan kepada kita khazanah Al-Quran yang tersembunyi, dan menyajikan di hadapan kita tak terhitung banyaknya makrifat-makrifat Al-Quran Karim. Untuk pendidikan dan pembinaan kita, beliau alaihissalatu wassalam telah menjelaskan dengan cemerlang perintah-perintah yang terkadang tidak dapat kita pahami dan membuatnya mudah bagi kita. Jadi, jika Allah Ta'ala berfirman bahwa Aku telah membuatnya mudah, maka untuk membuatnya mudah, Allah Ta'ala juga telah menciptakan guru-guru di berbagai zaman. Dan di zaman ini, Dia telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk membuka pintu-pintu ilmu dan ma'rifat yang telah memberitahukan segalanya kepada kita. Jadi, akan menjadi nasib buruk bagi kita jika kita tidak menjadi orang yang memahami penjelasan, makna dan tafsir Al-Quran dari Hazrat Masih Maud alaihi salam dan mengamalkannya. Allah Ta'ala telah mengutus orang wakil di zaman ini sesuai dengan janjinya dan nubuatan Rasulullah SAW. Maka sekarang menjadi tugas kita untuk menerima beliau, mendengarkan perkataan-perkataan beliau, merenungkan tafsir-tafsir Al-Quran suci yang telah beliau berikan dan mengamalkannya. Jika kita menjalankan hal ini, maka kita akan menjadikan kehidupan kita berhasil. Selain itu, para khalifah juga telah memberikan tafsir-tafsir. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah menulis tafsir kabir yang mencakup hampir setengah Al-Quran. Selain itu, ada terjemahan dan tafsir lainnya. Ada tafsir sagir yang juga cukup jelas. Dan ini adalah hal-hal yang di dalamnya terdapat perintah-perintah yang diterangkan dengan jelas. Terjemahannya juga sedang dikerjakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi, kita harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, yakni
Di samping kita memusatkan perhatian kita pada membaca Al-Quran selama bulan Ramadan dan terjemahannya dalam berbagai bahasa seperti bahasa Jerman dan lainnya, kita juga harus berusaha untuk merenungkan makna dan isinya. Kita harus berusaha untuk menemukan perintah-perintahnya dan menjadikannya bagian dari kehidupan kita. Hanya mencintai Al-Quran saja tidaklah cukup. Hanya menyimpannya dengan hati-hati tidaklah cukup. Hanya menyentuhnya ke dahi tidaklah cukup. Orang-orang datang kepada saya untuk mendoakan khatam Al-Quran anak-anak mereka. Mereka harus ingat bahwa mereka telah memenuhi satu kewajiban dengan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Sekarang, tugas mereka adalah menumbuhkan kecintaan yang terus-menerus untuk membaca Al-Quran. Dan ini hanya bisa terjadi ketika orang tua sendiri juga memberikan perhatian ke arah ini. Mereka sendiri juga harus menjadi orang yang rutin membaca Al-Quran, agar anak-anak melihat bahwa orang tua mereka sedang membaca Al-Quran. Mereka sendiri juga harus membaca terjemahan dan tafsirannya, agar mereka memahami apa saja perintah-perintahnya, dan ketika anak-anak bertanya, mereka juga dapat menjawabnya. Beberapa anak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, dan orang tua mengirimkan pertanyaan itu secara tertulis untuk menanyakan jawabannya. Padahal jika mereka sedikit saja membaca terjemahan dan tafsirnya, orang tua sendiri dapat menjawabnya, dan mereka tidak akan memerlukan bantuan siapapun. Jadi, sekarang ini juga menjadi kewajiban orang tua, bahwa setelah doa khatam Al-Quran, tanggung jawab mereka semakin bertambah, yakni kitab Allah yang merupakan kitab petunjuk, kitab pengetahuan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang telah kita ajarkan membacanya kepada anak-anak kita. Maka sekarang kita harus menanamkan kecintaan terhadapnya ke dalam hati mereka. Dan kecintaan itu hanya akan tumbuh ketika kita sendiri juga menunjukkan kecintaan kepada kitab ini. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus merenungkannya, bahwa dia sendiri serta istri dan anak-anaknya juga memberikan perhatian pada membaca dan menilawatkan Al-Quran. Bacalah terjemahannya. Bacalah tafsir Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bacalah tafsir para khalifah. Seperti yang telah saya sampaikan, ada beberapa yang harus didengarkan seraya membaca. Ini juga tersedia dalam bentuk audio di MTA. Jika kita tidak membaca Al-Quran dengan cara demikian, maka kita harus gelisah dan setiap orang harus memikirkan tentang dirinya sendiri. Apakah hanya dengan menjadi Ahmadi kita telah memenuhi hak baiat, atau apakah kita masih harus mencapai tujuan yang untuk itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang? Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda di suatu tempat, memang benar, kebanyakan Muslim telah meninggalkan Al-Quran, namun cahaya, keberkatan dan pengaruh Al-Quran tetap hidup dan segar sepanjang masa. Oleh karena itu, aku telah diutus pada saat ini sebagai bukti. Beliau bersabda, aku telah diutus pada saat ini sebagai bukti, dan Allah Ta'ala telah mengutus hamba-hambanya pada waktu yang tepat untuk menolongnya, karena dia berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yaitu, Allah Ta'ala lah yang menjaga Al-Quran. Maka setiap Ahmadi harus ingat bahwa apapun yang akan kita peroleh adalah berkat Al-Quran suci, dan kita harus memberikan perhatian yang sangat besar kepadanya. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, meraih keberhasilan dengan meninggalkan Al-Quran suci adalah hal yang mustahil dan tidak mungkin. Keberhasilan semacam itu hanyalah khayalan yang sedang dicari oleh orang-orang ini. Jadikanlah teladan para sahabat sebagai contoh di hadapan kalian. Lihatlah ketika mereka mengikuti Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengutamakan agama di atas dunia, maka semua janji yang Allah Ta'ala buat kepada mereka telah terpenuhi. Pada awalnya, para penentang menertawakan bahwa mereka, yakni kaum muslim saat itu, tidak bisa keluar dengan bebas, namun mengaku akan menaklukkan berbagai kerajaan. Tetapi dengan berserah diri dalam ketaatan kepada Rasulullah SAW, mereka meraih apa yang tidak pernah para penentang dapatkan selama berabad-abad. Maka kita harus ingat bahwa Al-Quran suci adalah ajaran yang akan membawa kita pada keberhasilan, dan kita akan meraih keberhasilan darinya jika kita mengamalkan ajarannya serta berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang membaca Al-Quran
dan mengamalkannya adalah ibarat buah yang rasanya enak dan aromanya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran namun mengamalkannya, ia mendengar ajaran-ajarannya dari sana-sini lalu mengamalkannya, adalah ibarat kurma yang rasanya enak namun tidak memiliki aroma. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan yang aromanya harum namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah yang rasanya pahit dan aromanya juga pahit. Maka dari penjelasan ini menjadi jelas bahwa kita harus membaca Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Dan ketika kita mengamalkannya, maka kita akan menjadi seperti buah yang harum aromanya dan enak rasanya. Ini adalah perumpamaan yang sangat indah. Maka kita harus ingat bahwa ini juga merupakan fitrat manusia, bahwa sesuatu yang lezat dan harum, sesuatu yang memiliki cita rasa, yang membuat manusia menikmatinya, akan menimbulkan keinginan untuk memakannya berulang kali. Dengan cara yang sama, kita juga harus memiliki keinginan untuk secara terus-menerus membaca dan memahami Al-Quran. Dan ketika kita melakukannya, kita tidak hanya akan mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga akan membawa manfaat bagi anak-anak kita dan lingkungan kita. Jadi, mereka adalah orang-orang yang maju dalam ketakwaan, yang mengamalkannya, yang mendapat petunjuk, yang kemudian menjadi sosok yang bermanfaat bagi dunia. Dunia mendapatkan berkat dari mereka. Mereka sendiri menjalani kehidupan yang damai dan juga memberikan kedamaian dan ketenangan kepada dunia. Orang tua seperti itu benar-benar memenuhi hak anak-anak mereka. Mereka juga memenuhi hak tetangga mereka. Mereka memenuhi hak satu sama lain dalam urusan duniawi mereka dan dalam lingkungan mereka. Demikian pula, mereka juga memenuhi hak mereka dalam nizam jemaat dengan mengkhidmati jemaat, karena mereka bertindak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran kepada mereka. Mereka juga memenuhi hak beribadah. Kemudian seperti yang saya katakan, ketika orang tua seperti itu menjadi teladan bagi anak-anak mereka, anak-anak menganggap mereka sebagai panutan, dan istri menganggapnya sebagai contoh bagi diri mereka sendiri. Kemudian, suasana penuh keagamaan di dalam rumah, di mana rahmat Allah Ta'ala selalu turun. Jadi, hanya dengan mengamalkan ajaran Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa darinya akan diperoleh petunjuk, dan ketika petunjuk diperoleh, maka kalian akan melihat perbedaan yang jelas, dan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan revolusi dalam kehidupan kalian. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan. Oleh karena itu, kita harus sangat menaruh perhatian untuk membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, orang yang menjalankan kebajikan seperti demikian, di mana ia tidak membaca Al-Quran secara teratur di rumah, tidak membaca terjemahannya, tidak merenungkannya, tetapi ketika ia mendengar dari orang lain bahwa Rasulullah SAW telah bersabda demikian, saat ia mendengar Al-Quran dalam daras-daras, mendengarnya dalam ceramah-ceramah, mendengar penjelasan ayat-ayat Al-Quran atau perintah-perintah yang disampaikan oleh jemaat pada berbagai kesempatan, maka ia berusaha untuk mengamalkannya, karena ini adalah perintah-perintah Al-Quran. Maka ketika ia berusaha untuk mengamalkannya, ia tidak merasakan kenikmatan seperti kenikmatan orang-orang yang membaca Al-Quran. Namun ia tetap mendapatkan sebagian manfaatnya dan mengambil faedah dari keharumannya. Tetapi orang yang membaca hanya untuk pamer dan tidak mengamalkannya, ia tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Dan orang yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, maka kehidupannya adalah puncak dari kemunafikan. Ia hanya mengaku secara lisan bahwa ia seorang Muslim, tetapi ia tidak mengamalkan ajaran Islam, karena mengamalkan ajaran Islam tidak mungkin tanpa memperoleh pengetahuan Al-Quran. Hal itu tidak mungkin tanpa merenungkan perintah-perintah Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian besar pada kenyataan bahwa kita harus membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya, agar kita menjadi orang yang memperoleh keharuman dan juga menyebarkan keharuman.
bukan hanya menjadi orang yang memperoleh keharuman, tetapi juga menjadi orang yang menyebarkan keharuman. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara manusia ada beberapa orang yang menjadi ahlullah atau keluarga Allah. Perawi berkata bahwa kami bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapakah ahlullah itu?" Beliau bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran adalah ahlullah, dan orang-orang khusus Allah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah ahlullah. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, orang-orang yang akan berhasil adalah mereka yang mengikuti Al-Quran. Keberhasilan tanpa Al-Quran adalah hal yang mustahil dan tidak mungkin. Saya juga telah memberikan banyak rujukan dari sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang Al-Quran dalam khutbah-khutbah saya beberapa waktu yang lalu. Ada serangkaian khutbah di mana saya menjelaskan secara rinci hal-hal yang beliau sampaikan kepada kita. Di sini saya juga menyampaikannya secara ringkas. Beliau alaihissalam bersabda, jika ingin meraih keberhasilan, itu tidak mungkin tanpa Al-Quran. Jika seseorang mengaku sebagai Muslim, maka Al-Quran harus dimiliki. Jika Al-Quran tidak ada di tangan, jika tidak mengamalkan Al-Quran, maka tidak ada keberhasilan yang bisa diraih meskipun mengaku sebagai Muslim. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus mencoba resep ini untuk meraih keberhasilan, yang dengannya agamanya akan maju dan dunia juga akan diraih. Pertikaian dan kekacauan yang terjadi di kalangan umat Muslim saat ini, saling membunuh, saling menuduh, pemerintah yang berperang melawan rakyat, rakyat yang melawan pemerintah, saling membunuh dan menjara, pemberontakan yang terjadi, semua ini karena tidak mengamalkan Al-Quran. Memang, kedua pihak mengaku memiliki Al-Quran di tangan mereka, namun keduanya jauh dari ajaran Al-Quran. Jika mereka benar-benar mengamalkan Al-Quran, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Untuk mengamalkannya di zaman ini, Allah Ta'ala telah mengutus orang wakil, tetapi mereka tidak bersedia menerimanya. Jika mereka tidak menerimanya, maka mereka tidak dapat mengambil manfaat dari keberkatan-keberkatan yang telah Allah Ta'ala kirimkan untuk membimbing kita. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah, Al-Quran suci adalah sumber sejati keberkatan dan sarana keselamatan yang hakiki. Ini adalah kesalahan mereka sendiri yang tidak mengamalkan Al-Quran. Di antara mereka yang tidak mengamalkannya, ada satu kelompok yang bahkan tidak mempercayainya dan tidak menganggapnya sebagai firman Allah Ta'ala. Orang-orang ini memang sudah sangat jauh tersesat. Namun, betapa mengherankan dan menyedihkan bahwa mereka yang meyakini bahwa itu adalah firman Allah Ta'ala dan resep penyembuh untuk keselamatan, mereka tidak mengamalkannya. Di antara mereka, banyak yang bahkan tidak pernah membacanya seumur hidup mereka. Maka, orang-orang yang sedemikian lalai dan acuh tak acuh terhadap firman Allah Ta'ala, perumpamaan mereka adalah seperti seseorang yang mengetahui bahwa ada suatu mata air yang sangat jernih, manis, dan segar, dan airnya adalah obat mujarab untuk banyak penyakit. Ia meyakini hal ini, namun meskipun ia meyakininya, dan meskipun ia haus dan menderita berbagai penyakit, ia tidak mendekatinya. Betapa malang dan bodohnya orang seperti itu. Ia seharusnya meletakkan mulutnya di mata air itu dan memuaskan dahaganya, serta menikmati air yang lezat dan menyembuhkan itu. Namun, meskipun memiliki pengetahuan ini, ia tetap sejauh orang yang tidak tahu apa-apa, dan ia terus menjauh darinya sampai kematian datang mengakhiri hidupnya. Sampai akhir hidup, sebagian orang bahkan tidak mengetahui keberkatan apa yang terkandung dalam Al-Quran suci. Beliau alaihissalam bersabda, keadaan orang seperti itu sangat mengandung pelajaran dan nasihat. Keadaan umat Islam saat ini juga seperti itu. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran inilah yang seharusnya mereka amalkan untuk meraih segala keberhasilan. Namun mereka tidak peduli. Meskipun mengetahui hal itu, mereka tetap tidak memperdulikan perintah-perintah Al-Quran suci.
Beliau bersabda, seseorang yang dengan penuh kasih sayang dan kebaikan, yaitu beliau memberikan contoh diri beliau, bahwa aku memanggil kalian dengan kasih sayang dan kebaikan, dan bukan hanya karena kasih sayangku, tetapi juga karena perintah dan amanat dari Allah Ta'ala, namun ia disebut sebagai pendusta dan dajjal. Beliau bersabda, keadaan kaum ini sungguh sangat memprihatinkan, tidak ada yang lebih memprihatinkan dari ini. Beliau bersabda, seharusnya umat Islam, dan hal ini masih penting bagi mereka sekarang, untuk menganggap mata air ini sebagai nikmat yang agung dan menghargainya. Penghargaan terhadapnya adalah dengan mengamalkannya. Dan kemudian lihatlah bagaimana Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitan dan masalah mereka. Andai saja umat Islam memahami dan merenungkannya, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan jalan yang baik bagi mereka, dan lantas mereka berjalan di atasnya untuk mendapatkan manfaat. Jadi, ini adalah hal yang seperti telah saya sampaikan sebelumnya, yakni semua keburukan yang sedang muncul di kalangan umat Islam terjadi karena mereka tidak mau menerima dan tidak mengamalkan Al-Quran. Mereka telah meninggalkan Al-Quran, hanya mengakui sebatas ucapan saja. Mereka hanya memegang Al-Quran di tangan, tetapi secara nyata telah meninggalkannya. Mereka telah melarang Al-Quran untuk orang Ahmadi, mengatakan bahwa mereka tidak boleh membacanya. Di Pakistan ada larangan terhadap Al-Quran, bahwa Ahmadi tidak boleh membacanya, namun mereka sendiri tidak mengamalkannya. Meskipun mereka mengatakan hal ini kepada kita, tetapi mereka tidak dapat menghilangkan ajaran Al-Quran dari hati kita. Seberapapun keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menghilangkan kecintaan kepadanya dari hati kita. Maka kita, terutama orang-orang Ahmadi, harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Dan karena mereka telah melupakan dan meninggalkan Al-Quran ini, serta tidak mau mendengarkan nasihat orang yang menjelaskan, kita melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Di mana-mana ada kegelisahan dan keadaan tidak aman. Jadi, orang-orang ini harus merenungkan dan memikirkan, dan jika Al-Quran dianggap sebagai sumber petunjuk, maka perlu juga untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dalam amalannya ia menganggap halal apa yang diharamkan Al-Quran, maka ia tidak beriman kepada Al-Quran. Artinya, jika seseorang tidak peduli terhadap apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, jika ia tidak mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, maka meskipun ia terus mengatakan, Alhamdulillah saya seorang Muslim, imannya hanyalah iman yang kosong, hanya pengakuan belaka. Allah Ta'ala tidak peduli padanya, dan orang-orang seperti itu kemudian merugikan orang lain, karena mereka telah menjauh dari Allah Ta'ala. Mereka merampas hak orang lain, seperti contoh yang saya berikan. Dan inilah keadaan umat Islam di saat ini. Ada raja-raja, pemimpin-pemimpin, orang-orang dari berbagai golongan. Mereka saling berperang satu sama lain. Umat Islam saling membunuh satu sama lain. Orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat saling membunuh. Maka untuk menghindari hal ini, penting bagi orang-orang ini untuk mendapatkan petunjuk yang benar dari Al-Quran. Dan pada zaman ini, kewajiban terbesar ada pada orang-orang Ahmadi. Kewajiban seorang Muslim Ahmadi adalah mengamalkannya, sehingga dunia non-Islam dapat melihat amalan mereka dan mengetahui apa sebenarnya ajaran Islam dan apa perintah-perintah Al-Quran, yang merupakan perintah-perintah perdamaian, keselamatan, cinta dan kasih sayang, perintah-perintah untuk menyebarkan persaudaraan dalam masyarakat, perintah-perintah untuk menunaikan hak-hak hamba Allah. Jadi, para Muslim Ahmadi harus memberikan banyak perhatian pada hal ini. Ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan, renungkanlah hal-hal ini, dan kemudian kita harus terus berusaha sepanjang tahun untuk menyebarkan ajaran ini. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, akan segera muncul banyak fitnah. Beliau SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana cara menghindari fitnah-fitnah tersebut? Jibril menjawab, cara untuk menghindari fitnah-fitnah tersebut adalah dengan kitabullah. Maka sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita harus memberikan perhatian kepada kitabullah untuk menyelamatkan diri kita dan generasi kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memperoleh petunjuk, terhindar dari fitnah dan kekacauan, serta dapat memahami dengan jelas perintah-perintah
yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda pada suatu kesempatan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka kita harus ingat bahwa dalam hadis juga disebutkan bahwa sedekah menjauhkan bala, bahaya dan fitnah-fitnah. Sedekah menolak semua itu. Dengan demikian, membaca Al-Quran dan memahaminya akan diterima sebagai sedekah, dan melalui keberkatannya, seseorang akan terlindungi dari segala fitnah. Maka ketika dunia saat ini dikepung oleh kejahatan dari segala arah, dan fitnah serta kekacauan merajalela, kita harus selalu menjaga sedekah ini dengan terus menilawatkan Al-Quran, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan melindungi diri kita dari cobaan dan kesulitan, serta mengamalkan ajaran yang telah Allah Ta'ala jelaskan. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hanya ada dua orang yang terhadapnya boleh iri, yaitu iri yang tidak bertujuan untuk menyakiti, melainkan dalam bentuk pujian yang diperbolehkan. Yang pertama adalah orang yang dianugerahi Al-Quran oleh Allah Ta'ala, dan ia membacanya siang dan malam. Lalu orang yang iri berkata, seandainya aku juga diberi seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Yang kedua adalah orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, yang ia belanjakan di tempat yang berhak dibelanjakan. Lalu orang yang iri berkata, seandainya aku juga diberi seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan seperti yang ia lakukan, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Sekarang, ada beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Orang yang iri, ketika ia iri kepada pembaca Al-Quran, ia tidak hanya iri pada membacanya saja, tetapi ia tahu bahwa orang tersebut juga mengamalkan apa yang dibacanya. Orang yang mendengarkan kemudian merasa iri dengan berkata, seandainya aku juga memahami Al-Quran seperti itu dan kemudian mengamalkannya. Demikian pula, seperti yang dijelaskan dalam hadis tentang harta, yang juga akan saya sebutkan secara ringkas, beberapa orang bertanya, apa perlunya candah-candah? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, lakukanlah pengorbanan-pengorbanan harta. Ini sangatlah penting. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang iri kepada mereka yang melakukan pengorbanan harta. Jadi ini juga hal yang sangat penting. Ketika kita membaca Al-Quran dengan seksama, maka pertanyaan yang timbul di hati sebagian orang tentang mengapa kita diminta berkorban harta akan terjawab. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang tidak membaca Al-Quran dengan suara merdu dan memperindahnya, ia bukanlah dari kami. Jadi, membaca dengan indah, teratur, perlahan-lahan, dan dengan pemahaman juga adalah penting. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hendaknya manusia membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ketika sampai pada bagian doa, maka berdoalah. Penjelasan tentang membaca dengan indah ini adalah bahwa ketika sampai pada bagian doa, maka berdoalah. Dan hendaknya juga memohon kepada Allah apa yang diminta dalam doa tersebut. Ketika sampai pada doa-doa dalam Al-Quran suci, maka berdoalah pada kesempatan itu dan mintalah kepada Allah Ta'ala apa yang diminta dalam doa-doa tersebut. Dalam Al-Quran suci terdapat banyak doa yang dipanjatkan oleh para nabi. Maka di situ diperintahkan agar manusia juga memohon, ya Allah, berikanlah juga hal ini kepadaku. Kemudian bersabda, ketika sampai pada bagian tentang azab, maka mintalah perlindungan dari Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan buruk yang menyebabkan kaum itu binasa. Disebutkan tentang kehancuran kaum-kaum, apa saja perbuatan buruk mereka yang menyebabkan Allah Ta'ala menghukum mereka. Ketika sampai pada bagian seperti itu, hendaknya manusia juga beristighfar dan berusaha menghindarinya. Ketika kita melakukan hal ini, maka dengan sendirinya kita akan terhindar dari banyak keburukan. Saat ini, dalam kehidupan lingkungan barat, di bawah pengaruhnya,
pikiran kita juga terpengaruh oleh hal-hal yang keliru. Banyak dari kita terlibat dalam hal-hal yang salah. Ketika kita membaca Al-Quran dan beristighfar, serta berusaha menghindari keburukan, maka kehidupan kita akan membaik. Kita akan terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwa hendaknya menghindari perbuatan buruk yang menyebabkan suatu kaum binasa. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, tanpa bantuan wahyu, suatu rencana luhur yang disesuaikan dengan kitabullah adalah pendapat seseorang yang bisa saja salah, dan pendapat seperti itu yang bertentangan dengan hadis akan termasuk dalam bid'ah. Lebih baik menghindari adat dan bid'ah, karena hal itu secara perlahan akan mudah mengubah syariat. Cara yang lebih baik adalah menggunakan waktu yang biasanya digunakan untuk wirid-wirid tersebut untuk merenungkan Al-Quran suci, yakni orang-orang yang mengatakan bahwa harus membaca wirid ini dan itu, atau menanyakan wirid apa yang harus dibaca. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, lebih baik membaca Al-Quran suci dan merenungkannya. Orang-orang bertanya apa doa dan wirid yang harus dibaca. Maka anjuran beliau alaihissalatu wassalam adalah, tadaburilah dan renungkanlah Al-Quran suci saja. Dengan begitu kalian akan terhindar dari banyak keburukan, masalah dan kesulitan. Kalian akan memperoleh pengetahuan tentang petunjuk Allah Ta'ala. Kalian akan mengetahui perintah-perintah Allah Ta'ala. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran suci adalah wahyu khusus dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Selain itu, jika ada pendapat lain, itu bisa saja salah dan bisa jadi bohong. Meskipun seseorang terus berbicara tentang hal-hal yang masuk akal. Beberapa hal yang dilakukan manusia berdasarkan akal juga sesuai dengan ajaran Al-Quran Karim. Namun ketika diterapkan secara nyata, karena hal-hal tersebut tidak datang sebagai wahyu, penjelasannya tidak seperti yang diberikan Al-Quran suci, maka hal-hal tersebut menjadi palsu dan menyesatkan. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, jika hati seseorang keras, cara untuk melembutkannya adalah dengan membaca Al-Quran suci berulang kali. Dimanapun ada doa, hati orang mukmin juga berharap agar rahmat ilahi itu juga mencakup dirinya. Perumpamaan Al-Quran Syarif adalah seperti sebuah kebun. Dari satu tempat, seseorang memetik satu jenis buah, kemudian bergerak maju dan memetik jenis buah lainnya. Maka hendaklah setiap orang mengambil manfaat yang sesuai dengan keadaan setiap tempat. Tidak perlu menambahkan sesuatu dari diri sendiri. Kalau tidak, nanti akan muncul pertanyaan, mengapa kalian menambahkan sesuatu yang baru? Lakukanlah apa yang diperintahkan Al-Quran suci. Janganlah menciptakan bid'ah-bid'ah baru. Jangan menambahkan hal-hal yang baru pada perintah-perintah Al-Quran suci. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, selain Allah Ta'ala, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mengatakan bahwa jika kalian membaca surat Yasin pada malam tertentu, maka akan mendapat berkah. Jika tidak, maka tidak akan mendapat berkah. Orang-orang yang mengatakan bahwa jika kamu membaca surat tertentu dengan cara tertentu, maka akan mendapat berkah. Jika membacanya pada waktu tertentu, maka akan mendapat berkah. Jika membacanya dengan cara lain, maka tidak akan mendapat berkah. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, semua perkataan ini adalah salah. Ini adalah kalam Allah Ta'ala. Bagaimanapun kalian membacanya, jika kalian membacanya dengan pemahaman, jika kalian membacanya untuk mengamalkannya, jika kalian membacanya dengan niat yang baik, maka di dalamnya hanya ada keberkatan dan keberkatan. Maka kita harus mengevaluasi, apakah kita membacanya dengan cara seperti itu? Berapa banyak perintah yang kita amalkan? Berapa banyak doa yang kita usahakan untuk memohonnya untuk diri kita sendiri ketika doa-doa itu muncul? Betapa banyak keburukan yang kita berdoa untuk menghindarinya ketika ada perintah atau penyebutan untuk menghindarinya. Jadi, jika kita melakukannya dengan cara seperti itu, barulah kita akan mendapatkan manfaat dari ajaran Al-Quran suci yang sebenarnya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, aku berulang kali mengatakan dan dengan suara lantang bahwa cinta yang tulus kepada Al-Quran dan Rasul SAW serta ketaatan yang sungguh-sungguh kepadanya akan menjadikan manusia memiliki karomah. Beliau bersabda, renungkanlah Al-Quran suci. Di dalamnya terdapat segala sesuatu, rincian kebaikan dan keburukan, serta berita-berita tentang masa yang akan datang. Pahamilah dengan baik bahwa Al-Quran menyajikan agama yang tidak dapat dikritik karena keberkatan dan buahnya selalu segar.
Ini adalah kebanggaan Al-Quran, bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalamnya obat untuk setiap penyakit dan telah memberikan tarbiyat untuk semua kemampuan manusia, dan Dia juga menunjukkan cara untuk menghilangkan keburukan. Oleh karena itu, teruslah membaca Al-Quran, teruslah berdoa, dan berusahalah menjaga sikap Anda sesuai dengan ajarannya. Bacalah Al-Quran dan janganlah berputus asa terhadap Allah. Seorang mukmin tidak pernah berputus asa terhadap Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bacalah juga terjemahan Al-Quran dan kerjakanlah solat dengan penuh kekhusyuan dan keindahan, serta pahamilah maknanya. Berdoalah juga dalam bahasamu sendiri. Janganlah membaca Al-Quran suci sebagai kitab biasa, melainkan bacalah dengan memahami bahwa ia adalah firman Allah Ta'ala. Jadi, inilah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Ketika kita bertindak dengan cara ini, maka dengan karunia Allah Ta'ala, kita akan menjadi orang-orang yang mendapat manfaat dari ajaran Al-Quran suci dan menjadi orang-orang yang memperbaiki kehidupan kita sendiri, memperbaiki generasi kita. Ketika ini terjadi, maka kita juga akan mencapai tujuan yang merupakan tujuan penciptaan kita. Maka pada hari-hari ini, pada hari-hari Ramadan, ketika kita memberikan perhatian pada Al-Quran, bersamaan dengan itu, marilah berjanji bahwa kita akan selalu mempertahankan perhatian ini dan akan selalu memperhatikan untuk membaca Al-Quran. Kita akan memberikan perhatian pada pengamalannya dan juga akan menasihati anak keturunan kita untuk membacanya. Bukan hanya sekedar menghatamkan satu kali dan setelah itu urusan selesai, melainkan sekarang Al-Quran akan menjadi sebuah kitab bagi kita yang menjadi sarana petunjuk bagi kita dan merupakan pedoman untuk menuju jalan ketakwaan. Dan jika ini terjadi, maka kehidupan kita akan selalu berhasil. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk membacanya dan juga berusaha untuk memahami dan mengamalkannya, dan terus berusaha untuk memenuhi janji ini di masa mendatang, serta menjadikannya bagian dari kehidupan kita sepanjang tahun. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر